Bab 781. Apakah aku sedang bermimpi? Duan Huayan mengepalkan jarinya sedikit, dan energi yang meluap dari telapak tangannya melilitnya. Tiba-tiba, dia membanting di depannya, dan telapak tangan virtual terbentuk secara langsung. Ledakan. Dengan ledakan keras, gua itu tampak terguncang. Jejak telapak tangan besar terbentuk secara langsung. Jauh di bawah 1 meter penuh. Pada saat ini, dia dapat merasakan bahwa ini bukan mimpi. Dantian benar-benar telah diperbaiki. Mata gembira Duan Huayan menatap Ye Chen, bibirnya bergetar, "Tuer, kamu." Dia ingin mengucapkan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana memulainya. Murid ini memberinya terlalu banyak kejutan. Seni bela diri sangat kuat, memesan binatang buas, teknik alkimia, ditambah cara yang menantang surga untuk memperbaiki Dantian. Ketika dia terluka oleh Master Sekte Tao, dia mengobrak-abrik buku-buku kuno, dan bahkan berlari ke seluruh pegunungan Kunlun untuk menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tetapi metode yang menentang surga dari guru Sekte Taois membuatnya berjuang. Tidak ada cara untuk menghancurkannya. Setelah bertahun-tahun, hatinya telah lama menjadi abu, tetapi pada saat ini, Ye Chen memberinya kehidupan baru. Kehidupan baru yang lengkap. Ye Chen tersenyum ketika dia melihat penampilan tuannya. Semua kerja keras yang saya lakukan tidak sia-sia. Meskipun dia acuh tak acuh dan haus darah, dia bahkan lebih membunuh, tetapi dia sangat jelas tentang siapa yang memperlakukannya dengan baik. Jika tuannya tidak menyelamatkannya di Danau Huaxia Dongqian, kuburan reinkarnasi mungkin tidak akan dibuka, apalagi seperti sekarang ini. Ketika dia melangkah ke Kunlun Su, dia berubah dari sia-sia menjadi mampu melindungi dirinya sendiri, Duan Huayan lah yang membawanya masuk. Sekarang dia memiliki kemampuan, itu wajar untuk memperbaiki Dantian Duan Huayan. Ini juga salah satu keinginannya. Dari sini, Ye Chen juga merasakan kekuatan Lin Qingxuan. Saat itu, Dao medis menghancurkan martial Dao dan dianggap sebagai suatu keharusan. Jika Anda ingin menjadi kuat, mempelajari sihir medis tertinggi Lin Qingxuan tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Duan Huayan tiba-tiba pulih dari kegembiraan, tiba-tiba memikirkan sesuatu, duduk bersila, memejamkan mata, seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, Duan Huayan membuka matanya, dan ada sedikit kehilangan di matanya. Saya pikir saya bisa kembali ke alam tempat kecelakaan itu terjadi, tetapi sekarang tampaknya alam tempat saya tinggal hanyalah alam keabadian. Lagi pula, saya belum berlatih selama beberapa dekade, dan persepsi kultivasi Dantian adalah terlalu lemah. Namun, ini sangat penting bagi saya. Sudah puas, masalah besar adalah mulai berlatih lagi. Ketika saya membangun kembali selama 20 tahun dan melangkah ke dunia raja virtual lagi, tidak perlu takut pada pembunuh dari tanah pembunuhan. Ye Chen secara alami memperhatikan bahwa kultivasi Duan Huayan memang berada di alam Immortal Ascension, yang merupakan alam besar yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Jika itu benar-benar perlu dibangun kembali, kapan? Dia buru-buru berkomunikasi dengan Lin Qingxuan di pemakaman reinkarnasi dan bertanya, "Tuan, saya memiliki kebingungan. Meskipun Dantian telah diperbaiki, apakah alam perlu dikultivasi kembali?" Mendengar keraguan Ye Chen, Lin Qingxuan mendengus dingin, "Guru, Anda meremehkan keterampilan medis saya. Karena saya dapat memperbaiki Dantian Duan Huayan, saya secara alami dapat mengembalikannya ke tingkat kultivasi puncak aslinya. Apakah kamu berpikir bahwa kuali pil dan bahan obat itu benar-benar hanya hiasan? Mengapa kamu tidak pergi dan melihat kuali pil itu lagi?" Setelah berbicara, Lin Qingxuan kembali terdiam. Ye Chen mengerti, melangkah keluar dan datang ke puncak kuali, dan langsung menemukan bahwa ada pil obat merah tergeletak dengan tenang di kuali. Permukaan pil obat halus, tanpa aroma obat, tetapi luar biasa di mana-mana. Mungkinkah ramuan ini dapat mengembalikan master ke kondisi puncaknya? Ye Chen membuka 5 jarinya dan meremasnya dengan ringan, dan pil obat muncul di telapak tangannya. Dia bahkan menemukan bahwa pil obat itu memiliki sensasi terbakar, jika dia tidak siap untuk itu, diperkirakan telapak tangannya akan tersiram air panas. Untungnya, sensasi terbakar segera menghilang. "Tuan, berikan Duan Huayan obat ini dengan cepat, begitu obatnya habis, dia tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya." Sebuah suara tiba-tiba datang dari telingaku. Ye Chen tahu keseriusan masalah ini, dan segera mendatangi Tuan Duan Huayan, "Tuan, minum obat ini dengan cepat, dia bisa membantumu memulihkan kekuatanmu." Duan Huayan secara alami tidak memiliki keraguan tentang kata-kata Ye Chen, dan menelan pil obat dengan keras. Dalam sekejap, perasaan khusus datang dari Dantian. Energi spiritual tak berujung tampaknya dihasilkan, bertabrakan dengan seluruh Dantian.
Duan Huayan buru-buru menjalankan 9 surga Suan Yang Jue, dan menginstruksikan Ye Chen, "Tuan, saya mungkin mengerti efek dari pil obat ini, saya perlu mundur selama beberapa jam, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya, jadi saya akan melakukannya. Menyusahkan muridku untuk melindungi Dharma untukku. Ini baik." Ye Chen melangkah keluar dan berdiri di depan Duan Huayan, matanya dingin, dan dia langsung duduk. Tepat ketika dia melakukan keajaiban Dewa Pengobatan, kausannya terlalu besar, baik tubuh dan dantiannya hampir habis, jadi dia bisa pulih sebentar sekarang. Ada harimau hitam gila yang menjaga di luar, jadi seharusnya tidak ada insiden besar. Jika ada kecelakaan, tidak akan terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Setelah tuannya kembali ke keadaan puncak aslinya, apakah itu si pembunuh atau orang lain, tidak akan mudah untuk memindahkan mereka lagi. Pada saat ini, di luar gua, tidak jauh, seorang wanita tua dengan kruk dan seorang gadis muda tiba-tiba muncul. Wajah wanita tua itu berkerut dan dia mengenakan kain. Dia terlihat sangat sederhana, tetapi cahaya di matanya tidak memiliki perasaan seorang lelaki tua. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin dan darah dingin. Gadis itu bahkan lebih istimewa, dengan rambut kuning muda diikat menjadi kuncir kuda dan topi runcing di kepalanya. Meskipun tutup berpuncak ditekan sangat rendah, itu bisa membuat orang merasakan fitur wajahnya yang halus. Dia mengenakan baju olahraga hitam yang nyaman di tubuh bagian bawahnya, yang menonjolkan sosoknya. Ada liontin giok yang tergantung di pinggang, dan 3 karakter besar terukir di liontin giok. Sekte King Luan. Gadis itu mengangkat topinya sedikit, memperlihatkan sepasang mata. Matanya sangat arogan, dan ada sedikit rasa jijik di matanya, seolah-olah semuanya tidak bisa masuk ke mata ajaibnya. "Tuan, seberkas cahaya biru telah menghilang, dan sepertinya seharusnya ada di sekitar sini." Nenek Hua mengangguk dan melihat sekeliling. "Ruoi Huan, sinar biru memiliki asal yang luar biasa. Pasti ada rahasia di sini. Kita tidak bisa melepaskan keberadaan yang mungkin. Mungkin ada hal ajaib yang datang ke dunia. Juga, kamu harus berhati-hati di sekitar, pancaran cahaya sangat jelas, sangat mungkin seseorang di dekatnya telah tiba lebih dulu." Hua Ruoi Huan mengangguk, "Tuan, dengan Anda dan saya di sini, bahkan jika seseorang memimpin, kita dapat dengan paksa mengambil benda ini. Dengan kekuatan tuannya, itu sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di daerah ini. Bagaimana dengan kedatangan Tuhan?" Nilai kata-kata King Luanzong cukup untuk membuat banyak orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati merasa ketakutan. Nenek Hua melirik Hua Ruoi Huan dan mengingatkan, "Ruoi Huan, kami tidak keluar dari King Luanzong untuk menimbulkan masalah kali ini. Jangan lupa, Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran jenius Kunlunsu dalam beberapa hari. Kali ini, saya mendengar bahwa Ji King tidak dapat berpartisipasi. Ini adalah kesempatan terbaik kita." Bab 782. Jika kamu memenangkan 3 besar, kamu tidak hanya akan mendapatkan kesempatan, tetapi juga menjadi target latihan keras Sekte King Luan. Pada saat itu, tingkat kultivasi Anda tidak akan habis-habisnya, jadi sebelum hal itu dimulai, Anda tidak dapat membuat kesalahan, lebih baik berhati-hati. Hua Ruoi Huan sedikit tidak senang dengan kehati-hatian tuannya, tetapi masih berkata, "Tuan, jika Ji King benar-benar tidak berpartisipasi, maka saya akan bertarung, dan mungkin ada harapan untuk 3 besar. Ngomong-ngomong, dia sangat kuat. Mengapa dia tiba-tiba tidak berpartisipasi dalam sesi ini? Tidak ingin kesempatan untuk apa-apa." Nenek Hua mengencangkan tangannya di kruk dan menjelaskan, "Saya baru saja mendengar beberapa gosip, bahwa Ji King sombong dan selalu yang pertama, jadi dia pasti lelah, dan orang-orang di belakangnya tampaknya berencana untuk membiarkannya menjadi salah satu dari mereka. Wasit dalam pertempuran jenius ini. Seseorang yang seharusnya menjadi kontestan telah menjadi wasit. Saya khawatir hanya Ji King yang satu-satunya di Kunlun. Keluarga Ji benar-benar merokok dari kuburan leluhur, dan mereka melahirkan seorang gadis cantik." Mata Hua Ruoi Huan sedikit kecewa, dan dia sama-sama bangga di hatinya, tetapi dalam menghadapi keberadaan seperti Ji King, dia hanya bisa melihat ke atas. Perbedaannya terlalu jelas. Dia tidak ingin tetap pada topik ini, dia melihat ke satu arah dan berjalan pergi dengan cepat. "Tuan, sepertinya ada seseorang di sana." Pada saat ini, di pintu masuk gua, 2 saudara perempuan, Wen Xixi dan Wen Tingting, dengan cemas berkeliaran. Mereka secara alami tahu visi di dalam, dan juga tahu bahwa Ye Chen dan lelaki tua itu berkultivasi di dalam. Agar tidak diganggu oleh siapapun. Poin kuncinya adalah penglihatan ini terlalu mengharukan, meskipun menghilang dengan cepat, jika seseorang memperhatikan dengan seksama, mereka akan tetap menemukannya di sini. Wen Xixi melirik pintu masuk gua dan berkata kepada Wen Tingting, "Kakak, menurutmu apa yang dilakukan kakak Ye di dalam?"
Mengapa aku merasa sedikit ketakutan di hatiku saat pilar hijau muncul? Wen Tingting menggelengkan kepalanya, ayahku berkata bahwa Tuan Ye bukan orang biasa dan tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Tapi satu hal yang pasti, kami pasti akan mendapat manfaat dari mengikuti Tuan Ye tanpa membahayakan. Sayang sekali Tuan Ye tidak bisa tergerak oleh kita malam itu. Kalau tidak, jika kita bisa menjalin hubungan romantis dengan Tuan Ye, kita akan punya rumah. Inilah yang dijelaskan ayahku sebelum dia pergi. Mendengar kalimat ini, Wen Xixi sedikit tersipu, dan dia memikirkan apa yang terjadi padanya dan Ye Chen setelah saudara perempuannya tertidur malam itu. Hampir, dia dan Ye Chen mungkin bisa menyalakan api itu sepenuhnya. Kakak, jika ayahku benar-benar menemukan kita, apakah itu berarti kita berdua akan dipisahkan dari Tuan Ye? Wen Tingting menghela nafas dan menepuk pundak saudara perempuannya. Para suster memiliki pikiran yang sama. Dia mengenal saudara perempuannya lebih baik daripada siapapun. Sejak awal, penampilan Ye Chen menggerakkan hati adiknya. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen bukan orang biasa, dan pencapaian di masa depan tidak seperti yang dapat mereka bayangkan. Adik perempuan itu akhirnya akan semakin jauh dari Ye Chen. Kesederhanaan saudara perempuannya tidak bisa menghentikan Ye Chen untuk maju. Sisi, beberapa hal tergantung pada nasib dan tidak bisa dipaksakan. Tuan Ye bukan milik tempat pembunuhan, dia milik seluruh Kunlun Su. Dan kami berdua mungkin tidak layak untuk Tuan Ye, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Wen Xixi mendengar kalimat ini, matanya sedikit kosong, dan kemudian mengangguk dengan serius, kakak, aku mengerti. Saat kedua saudara perempuan itu saling menghibur, satu tua dan satu muda tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu Nenek Hua dan Hua Ruohui-Huan. Hua Ruohui-Huan mengangkat dagunya, melirik kultivasi saudara perempuannya Hua, dan mendengus dingin. Kekuatan kedua orang ini ada di alam suci, yang terlalu tak tertahankan. Saya tidak tahu bagaimana itu akan muncul di negeri binatang buas ini. Dia melangkah keluar, dan suara dingin terdengar, mengapa kalian berdua di sini, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada cahaya biru di sekitar Anda yang memancar ke langit? Ketika Wen Xixi dan Wen Tingting melihat dua orang di depan mereka, hati mereka membeku untuk sementara waktu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari keduanya. Jauh di atas mereka. Pada saat ini, jelas tidak mudah bagi keduanya untuk muncul di sini. Wen Tingting adalah yang paling terjaga. Dari sudut mata, dia melirik pintu masuk lubang. Karena terhalang oleh gulma dan cabang, kebanyakan orang tidak akan pernah menyadarinya jika mereka tidak memperhatikan. Dia memandang dua orang di depannya dan menggelengkan kepalanya, adikku dan aku baru saja lewat di sini dan beristirahat. Adapun sinar biru cahaya tadi, kami memang melihatnya, dan sepertinya ada di utara. Ketika kata-kata itu jatuh, Hua Ruohui-Huan mendengus dingin, mengguncang tubuhnya, dan datang tepat di depan Wen Tingting, retak menunjukkan tangannya. Tanpa peringatan, sebuah tamparan langsung menamparkan wajah Wen Tingting. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah Wen Tingting seketika, dan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan tubuhnya juga mundur puluhan langkah. Kakak perempuan. Wen Xixi dengan cepat mendukung saudara perempuannya dan menatap Hua Ruohui-Huan. Dia baru saja mengeluarkan pedang dingin, tetapi ditekan oleh Wen Tingting. Sebuah tampilan ditunjukkan. Jelas, Wen Tingting menyuruhnya untuk tidak menembak. Karena sekali Anda menembak, Anda akan mati. Dia menutupi wajahnya, sedikit marah, dan hanya bisa berteriak, mengapa kamu memukulku? Kami tidak punya keluhan. Hua Ruohui-Huan melirik bunga saudara perempuan, dan berkata dengan dingin, saya hanya semut kecil, saya benar-benar berpikir saya bodoh, kami baru saja datang dari utara, Anda benar-benar mengarahkan kami ke arah ini, bukankah seharusnya kami melakukannya? Bertarung. Kamu seharusnya senang bahwa kamu masih memiliki nilai yang berguna, jika tidak, aku tidak akan sesederhana tamparan, aku akan langsung mematahkan kepala semutmu. Menurut pendapat Hua Ruohui-Huan, apa gunanya membunuh kedua wanita ini? Begitu rendah hati, tidak seharusnya hidup di dunia. Wajah Wen Tingting pucat, dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua orang ini dapat melihat kebohongannya secara sekilas, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, kami benar-benar tidak tahu apa sinar biru itu, hanya karena aku takut kamu akan menyakiti kami. Ini masalahnya. Kamu juga dapat melihat basis kultivasi kami berdua, beraninya kamu menipu orang dewasa. Hua Ruohui-Huan menurunkan topinya sedikit dan melipat tangannya di depan dadanya, dua sampah, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, aku akan bertanya lagi, di mana sinar biru itu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Ancaman dingin terdengar. Pada saat ini,
Ibu mertua Hua di belakang Hua Ruoyuan memperhatikan sesuatu, dan matanya sedikit menyipit. Ruoyuan, sepertinya ada lubang di sana, mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Ini benar-benar aneh. Hua Ruoyuan mengikuti garis pandang nenek Hua, dan dia menemukan sebuah lubang. Tepat saat dia akan masuk, Wen Tingting dan Wen Xixi mengeluarkan dua pedang panjang. Blokir lubangnya. Keduanya saling memandang dengan sedikit tekad di mata masing-masing. Tuan Ye telah membantu kami berkali-kali, tidak peduli berapa biayanya, kami harus menyeret keduanya. Hua Ruoyuan memandang saudara perempuannya Hua yang benar-benar berdiri di depannya, dan mencibir, sampah yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, hanya mengandalkan basis budidaya sampahmu, dan berani berdiri di depanku, Hua Ruoyuan. Kematian. Bab 783. Detik berikutnya, Hua Ruoyuan seperti petir, tidak menentu. Embusan angin berputar-putar, membuatnya sulit untuk membedakan sosok itu. Sebelum Wen Tingting bisa bereaksi, Hua Ruoyuan sudah muncul di depannya. Menabrak. Hua Ruoyuan menggenggam pedang di tangan Wen Tingting. Retak. Dengan suara, pedang itu langsung patah. Pada saat yang sama, energi yang kuat bergetar. Wen Tingting terkejut dan terbang di tempat, menghancurkan lubang dengan keras. Dalam sekejap, Hua Ruoyuan datang ke Wen Xixi lagi, matanya yang menghina menyapu, dan begitu dia melangkah, pedang di tangan Wen Xixi juga terbang keluar. Yang terakhir bahkan merasa bahwa semua organ dalam terpengaruh. Karena saudara perempuanmu tidak tahu bagaimana menghadapi hidup dan mati, maka hidupmu, aku akan menuainya dengan sukacita. Ketika kata-kata itu jatuh, dia membuka jarinya, dan pedang yang Wen Xixi terbangkan bahkan muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, sebuah pedang menusuk leher Wen Xixi. Wen Tingting melihat pemandangan ini dan ingin bergegas, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Tepat pada saat kritis ini, bayangan hitam besar keluar langsung dari lubang. Ditemani oleh auman harimau yang menakutkan. Bahkan lebih menuju Hua Ruoyuan. Hua Ruoyuan juga merasakan bahayanya, berbalik dengan cepat, dan menusukkan pedang panjangnya ke arah bayangan. Menabrak. Telapak harimau seperti batu bertabrakan dengan pedang panjang. Pedang panjang itu hancur menjadi bubuk. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan ganas melahap Hua Ruoyuan. Hua Ruoyuan terus mundur, mengambil 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Dia melihat ke arah Wen Xixi, dan langsung menemukan harimau raksasa hitam berdiri di depan Wen Xixi. Harimau raksasa itu penuh dengan roh-roh jahat yang kejam. Mata sangat dingin. Ini adalah Raja Harimau Hitam Gila milik Ye Chen. Raja Macan Hitam cukup cerdas, jadi dia secara alami tahu hubungan antara dua saudara perempuan ini dan tuan mereka Ye Chen. Tentu saja itu tidak bisa menyakiti mereka. Itu menatap Hua Ruoyuan dan Nenek Hua, dan meraung lagi. Suara gemerisik datang dari kedalaman hutan. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin harimau hitam gila langsung mengepung keduanya. Ganas dan haus darah, dia mengeluarkan raungan yang dalam. Taring berdarah terbuka. Tuan, bagaimana binatang buas ini melindungi kedua wanita ini? Dan harimau hitam di pintu masuk gua memiliki aura yang kuat, tidak kalah dengan beberapa pembudidaya. Hua Ruoyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama kali dia melangkah ke tempat ini, dia secara alami tidak tahu asal-usul harimau hitam gila. Nenek Hua melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, saya tidak berpikir binatang buas ini melindungi kedua wanita itu, tetapi binatang buas ini ingin merahasiakan pintu masuk gua. Dalam hal ini, kita harus masuk. Bahkan jika sinar cahaya tidak ada, tidak masalah, jika kita memanen harta, perjalanan kita tidak akan sia-sia. Pergilah. Detik berikutnya, lelaki tua dan lelaki muda itu berjalan menuju pintu masuk gua, seolah-olah dia tidak peduli dengan harimau hitam yang mengerikan itu. Melihat sekelompok orang ini secara provokatif, Raja Macan Hitam menginjak tanah dengan telapak kaki depannya. Dalam sekejap, sekelompok harimau berjalan menuju mereka berdua. Mulutnya cukup besar untuk menggigit kepala siapapun. Nenek Hua memandang harimau hitam gila ini dan mendengus dingin, ini hanya sekelompok binatang buas, aku benar-benar berpikir mereka bisa berbalik dan menjadi tuan mereka. Karena mereka mencari kematian, aku akan memenuhi kalian semua. Ketika kata-kata itu jatuh, kruk di tangannya terbanting ke tanah. Tanah terkoyak seperti jaring laba-laba dalam sekejap. Gelombang udara yang sangat menakutkan berguling, dengan posisi lelaki tua itu sebagai pusatnya, beriak. Lapisan demi lapisan. Ketika Anda menyentuh harimau hitam gila itu, mereka semua berubah menjadi kabut darah. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Nenek Feng. Hua Ruoyuan tersenyum, ini masih metode master, tidak ada yang bisa menandingi.
Sebelum kata-kata itu selesai, bayangan besar bergegas ke depan. Ini adalah Raja Harimau Hitam. Jenisnya sendiri dipenggal tanpa ampun, dan Raja Harimau Hitam secara alami marah, dengan raungan yang mengejutkan, dan bergegas ke arah mereka berdua. Di bawah angin kencang, kuat hingga ekstrim. Di bawah telapak harimau, cakar tajam terlihat, seperti pisau tajam, yang bisa merobek segalanya. Tuan, serahkan binatang ini padaku. Hua Ruoyuan sangat marah ketika dia berpikir bahwa dia baru saja dipukul mundur, dan melemparkan pedang roh di tangannya. Napas naik ke ekstrim. Dengan suara nyanyian, pedang rohnya tercengang oleh pantulan cahaya. Seekor binatang buas, berani menghalangi jalan sekte King Luanku, aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalan oleh Hua Ruoyuan. Kata-kata itu jatuh, pergelangan tangan Hua Ruoyuan menjentikkan, dan pedang roh itu jatuh dari atas ke bawah dan menebas di langit. Sinar cahaya menembus udara di depannya, seperti galaksi yang turun ke dunia, dengan momentum yang luar biasa. Terlebih lagi, dengan niat pedang yang dingin, dia melahap Raja Harimau Hitam itu. Raja Harimau Hitam meraung, menghadapi niat pedang. Dalam sekejap, telapak tangannya menunjukkan garis-garis darah. Ia memilih untuk melawan pedang berikutnya dengan tiba-tiba, dan pada saat yang sama, taringnya menggigit Hua Ruoyuan. Hua Ruoyuan tidak pernah membayangkan bahwa binatang ini tidak takut mati, dia jelas meremehkan kekuatan binatang ini. Melihat taringnya akan menembus, Nenek Hua berdiri di depannya dan menikam tongkat di tangannya. Kekuatan menghancurkan pohon busuk dan busuk-busuk pecah, dan Raja Macan Hitam secara alami dikalahkan oleh pukulan pria yang begitu kuat. Tubuh terbang keluar. Melihat ini, Hua Ruoyuan tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik, matanya menjadi dingin, dia melangkah keluar, dan pedang roh itu langsung menuju tubuh Raja Macan Hitam. Cahaya langsung menutupi langit. Bayangan pedang dibagi menjadi dua, dan keduanya dibagi menjadi empat. Dalam sekejap mata, itu luar biasa. Di bawah pembiasan cahaya, bayangan pedang yang lebat mengalir seperti hujan lebat. Lebih seperti binatang raksasa melahap segalanya. Di antara bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, satu pedang menusuk tubuh Raja Macan Hitam di tempat. Dalam sekejap, darah mengalir keluar. Untungnya, Raja Harimau Hitam itu kuat dan telah menghindari poin kuncinya. Meski begitu, itu datang dengan harga yang mahal. Hua Ruoyuan melihat bahwa binatang buas ini masih hidup, niat membunuh dilepaskan, angin pedang menyapu, dan bayangan pedang memenuhi langit, membuat orang terpesona. Pedang tertinggi King Luanzong langsung dilempar keluar, dan niat pedang berubah menjadi 100 kaki, dan menebas ke arah kepala Raja Macan Hitam. Pedang ini meletus seperti gunung berapi, dan dia bahkan melihat bahwa binatang buas di depannya penuh dengan darah binatang. Ding! Pedang dingin tiba-tiba melesat keluar dari gua. Tabrakan dengan pedang Hua Ruoyuan. Dengan suara yang tajam, sinar cahaya meletus, dan dua gelombang udara tiba-tiba bertabrakan, seperti letusan gunung berapi, keduanya runtuh. Sedikit kejutan muncul di mata arogan Hua Ruoyuan, dan dia mundur 5 atau 6 langkah. Dia menatap ke arah lubang, dan segera melihat seorang pria muda dengan pakaian kasual berjalan keluar. Wajah pemuda itu pucat, tetapi ada rasa dingin yang tak berdasar di mata itu. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Itu adalah Ye Chen. Ye Chen tidak ingin campur tangan, bagaimanapun, dia belum sepenuhnya pulih, tetapi ketika dia merasa bahwa Raja Macan Hitam dan saudara perempuan Wen dalam bahaya, dia masih mengambil tindakan. Dia melihat sekeliling, menatap Wen bersaudara, dan bertanya, apakah Anda dalam kondisi serius? Wen Tingting dan Wen Xixi buru-buru menggelengkan kepala, Tuan Ye, kami baik-baik saja, tetapi napasnya sedikit tidak teratur. Bab 784. Tiba-tiba, mata Ye Chen menyipit, dan dia datang ke Wen Tingting, berjongkok, mengulurkan tangannya, dan menyentuh pipi Wen Tingting. Jejak telapak tangan merah sangat jelas. Siapa yang memukulnya? Suara Ye Chen tidak memiliki suhu, tetapi itu membuat orang merasa takut. Wen Tingting melirik Hua Ruoyuan dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tahu. Ye Chen berdiri, dan matanya tertuju pada Raja Harimau Hitam dengan darah mengalir di tubuhnya lagi. Raja Macan Hitam ingin berdiri, tetapi dia jelas terluka parah, dan cedera ini terutama dari Nenek Hua. Itu menatap mata Ye Chen dengan sedikit rasa bersalah, seolah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menahan orang-orang ini untuk tuannya. Chen Ye menyentuh kepala Heiyu dan tersenyum, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Karena aku adalah tuanmu, aku secara alami akan melindungimu. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa memukulmu, tidak ada orang lain yang diizinkan. Suara acuh tak acuh tiba-tiba jatuh,
Ye Chen berbalik dengan tajam, dan mata sedingin itu menatap Hua Ruoihuan. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, perilaku Anda membuat saya sangat tidak bahagia. Sangat tidak bahagia. Tetapi pada saat ini, Hua Ruoihuan menatap Ye Chen, rasa keakraban melanda. Dia merasa seperti dia pasti pernah melihat pria ini di suatu tempat. Pasti sudah melihatnya. Hanya saja sudah lama, dia tidak ingat. Dia tidak memikirkannya lagi, mengarahkan pedang roh di tangannya, dan mencibir, saya pikir ada beberapa karakter yang kejam, hanya pemborosan di alam transenden, melihat nafas di tubuh Anda masih sedikit. Beberapa langkah lagi untuk memasuki alam suci. Berbicara kepadaku dengan nada ini, siapa yang memberimu keberanian? Hua Ruoihuan merendahkan. Dari sudut pandangnya, pemborosan semacam ini, ketika datang, adalah untuk mati. Sampah kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa Sekte Qingluan adalah sekte di belakangku. Jika kamu berlutut dengan patuh sekarang, aku mungkin memberimu pekerjaan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan bahwa sosok pemuda itu tiba-tiba menghilang. Terlalu cepat. Anda harus tahu bahwa jimat kehidupan Ye Chen dan kekuatan naga darah keduanya memiliki bonus untuk mempercepat. Ditambah kemarahan di hatiku. Kecepatan ini jauh di luar kendali praktisi biasa. Baru setelah embusan angin kencang menerpa, Hua Ruoihuan bereaksi. Dia hanya ingin memotong pedang roh, retak, sebuah suara yang sangat renyah tiba-tiba terdengar. Ye Chen telah datang kepadanya. Ini adalah tembakan tamparan tanpa ragu-ragu. Tamparan ini tidak berhenti, dan Hua Ruoihuan tertegun di tempat. Dia secara naluriah memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang keluar. Siapa yang mengira bahwa anak ini akan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak mengungkapkan identitasnya. Ini terlalu sederhana dan kasar. Benar-benar keluar dari barisan. Bahkan ibu mertua di belakangnya tidak bereaksi. Baru setelah Hua Ruoihuan jatuh ke tanah, dia benar-benar terjaga. Rasa malu berubah menjadi kemarahan, dia menamparkan telapak tangannya ke tanah, matanya merah, dan pedang roh di tangannya tersapu dengan niat pedang yang mengerikan. Aku ingin kamu mati. Suara retakan tajam datang. Cahaya pedang itu seperti meteor yang menembus langit dan menghancurkan dunia. Sangat cepat. Napas keras menyapu segalanya. Dalam sekejap, Ye Chen hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia terjebak dalam es dan salju. Wanita di depannya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bukan hanya alam Raja Suci. Ye Chen dengan paksa menekan kengerian di hatinya, tidak peduli seberapa kuat orang ini. Dia menembak orang-orang di sekitarnya secara diam-diam, bahkan jika itu adalah gadis misterius di langit, tamparan ini, dia akan benar. Melihat SWAT Inten datang, Ye Chen tidak menghindar, tetapi pergi menemui SWAT Inten. Jimat Natal dikorbankan, busur tetap ada di sekitar tubuh, dan kekuatan naga darah kental di telapak tangan. Niat pedang Wan Dao, hancurkan semuanya. Api yang tak terpadamkan, ayo. Dengan ledakan, api yang tak terpadamkan langsung menempel pada tubuh pedang, dan 10.000 ilmu pedang yang ditampilkan oleh Ye Chen bahkan membawa api. Sangat kuat. Menabrak. Ketika kedua pedang itu bersentuhan, Hua Ruoihuan sudah terluka dan secara alami hilang. Pedangnya diambil di tempat. Gelombang udara yang mendominasi menembus organ internalnya. Matanya melebar, bagaimana mungkin? Anak ini jelas berada di alam gaib, apakah itu berarti dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menghabiskan kultivasinya sendiri dan melukai dirinya sendiri? Dia ngeri. Dengan sembrono, dia memaksakan setetes esensi darah, baru saja akan menembak di atas alis, dan juga mengaktifkan teknik rahasia, suara dingin terdengar di telinganya, tamparan ini karena hitam kecilku. Terjebak. Ketika jejak telapak tangan datang, Hua Ruoihuan menyadari sesuatu dan ingin menghentikannya, tetapi lengannya langsung terguncang. Pada saat yang sama, tamparan lain menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini menamparkan topinya yang berpuncak, dan kuncir kudanya menyebar. Pada saat ini, dia seperti wanita gila. Dua tamparan. Dia tidak pernah dihina seperti ini sejak dia masih kecil. Tetapi pada saat ini, dia ditampar 2 kali oleh seseorang yang tidak tahu asal-usulnya. Dia mungkin juga sudah mati. Pada saat ini, bayangan hitam bergegas keluar, dan tongkat penopang keluar dari udara. Melihat ada yang tidak beres, Nenek Hua akhirnya mengambil tindakan. Mata Ye Chen sedikit menyipit, lukanya tidak pernah pulih, dan dengan pukulan dengan seluruh kekuatannya barusan, Ki sejati dan Tian menghilang. Sekarang pria kuat seperti Nenek Hua menembaki dia secara alami tidak bisa menghindarinya. Saya hanya bisa menanggungnya dengan keras.
Menabrak. Tongkat yang membawa gelombang udara tak berujung menabrak dada Ye Chen. Ye Chen juga hancur dan terbang keluar, darah membengkak, dan sentuhan darah merah meluap dari sudut mulutnya. Melihat bahwa dia akan mendarat, Raja Macan Hitam yang terluka menukik dan menggunakan tubuhnya untuk memperlambat kerusakan pendaratan Ye Chen. Ye Chen dan Raja Harimau Hitam mendarat satu demi satu, dan Raja Harimau Hitam sedikit lebih lemah. Terima kasih. Ye Chen menelan obat mujarab, dan tepat saat dia akan berdiri, paksaan yang luar biasa runtuh. Ini dari Granny Flower. Ranah lawan bukanlah ranah Raja Suci. Ini bukan dunia Raja virtual. Tidak untuk kembali ke alam Void. Sangat mungkin untuk dekat dengan Void King Realm. Perbedaannya terlalu besar. Poin kuncinya adalah bahwa Ye Chen tidak memiliki terlalu banyak kartu truf, dan jarum perak Lin Qingxuan belum sepenuhnya pulih. Pemaksaan semacam ini sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Siapa yang mengira bahwa pria kuat seperti itu akan datang ke sini? Nak, tidak peduli siapa kamu tidak boleh menyakiti muridku. Dia adalah seseorang yang ingin mewakili Sekte King Luan dalam pertempuran para jenius. Jika kamu menyakitinya, itu akan menghabiskan banyak waktuku. Dalam hal ini, aku hanya bisa mentraktirmu obliterate. Suara Tuan Nenek Hua bergema. Sekarang, berlututlah dan terima cobaanku. Dalam sekejap, paksaan tanpa akhir melahap Ye Chen, dan Ye Chen merasa seperti gunung raksasa menekan, itu sangat tidak nyaman. Lututnya sepertinya ditekuk. Bahkan ada suara tulang yang menekuk. Dia sepertinya sangat ingin berlutut. Rumput. Ye Chen meraung, dan pembuluh darah meledak di tubuhnya. Dia meminta Lin Qingxuan untuk mengambil tindakan, tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Dia ingin mengaktifkan hal jahat di antara alis, tetapi menemukan bahwa kekuatan di antara alis juga diam. Sial. Bab 785. Melihat bahwa Ye Chen tidak berlutut untuk waktu yang lama, Nenek Hua tampak seperti pohon pinus, dan matanya ingin tahu, anak ini sedikit menarik, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Saint King Realm berada di bawah tekanan saya, dia tidak tahan, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu kematian. Pada saat ini, Hua Ruoyuan berdiri dan berkata kepada Nenek Hua, Tuan, orang ini meminta saya untuk melakukannya. Dia menamparkan saya 2 kali, dan saya ingin dia menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Saya ingin dia menyesal datang ke dunia ini. Ibu mertua Hua melirik muridnya dan mengangguk. Akan mudah jika dia membunuh anak ini dengan mudah, tetapi Taoisme Hua Ruoyuan pasti akan terpengaruh. Bagaimanapun, dia mengikat anak itu dengan paksaan, dan pihak lain secara alami tidak bisa menolak. Ini adalah akhir terbaik bagi muridnya untuk mengambil tindakan. Hua Ruoyuan memegang pedang roh di tangannya dan berjalan menuju Ye Chen selangkah demi selangkah. Kakak Ye. Wen Xixi ingin bergegas, tetapi menemukan bahwa sepertinya ada penghalang di depannya, dan dia tidak bisa memecahkannya sama sekali. Mata Hua Ruoyuan sedikit menyipit, Saudara Ye. Nama keluarga binatang kecil ini adalah Ye. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala, dan dia akhirnya mengerti mengapa pemuda ini tampak familiar. Dia adalah limbah fana dari Sekte Dewa Medis. Lelucon Kunlunsu itu, Ye Chen. 5 tahun lalu, dalam pertempuran jenius Kunlunsu, sebelum melangkah kering, dia ditendang oleh semua orang. Pada saat ini, Hua Ruo tertawa gembira, Ye Chen, aku tidak menyangka kamu, seorang pemborosan, untuk mendapatkan beberapa kesempatan untuk memasuki keadaan seperti itu. Sungguh luar biasa. Tetapi bahkan ini tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang limbah. Kamu darah di tubuhmu sangat rendah hati, jika kamu tidak menggunakan teknik rahasia dan perhitungan rahasia, apakah kamu benar-benar berpikir kamu menyakitiku? Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain mengenalnya, mungkinkah pihak lain itu dari Tiongkok? Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melirik Hua Ruoyuan, siapa kamu? Hua Ruoyuan tertawa, Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. 5 tahun yang lalu, saya menyaksikan prestasi Anda. Anda berpartisipasi dalam pertempuran jenius Kunlunsu tanpa mengetahui cara hidup dan mati, dan Anda dikeluarkan dari ring, itu memalukan. Itu benar-benar lucu. Ketika Ye Chen mendengar kalimat ini, amarahnya membara, dan energi hitam di antara alisnya meluap. Tubuhnya bahkan lebih lurus, seperti pohon pinus. Tanpa diduga, orang ini sebenarnya adalah salah satu dari mereka 5 tahun yang lalu. Hua Ruoyuan tidak menyadari keanehan Ye Chen sama sekali, dan terus tertawa, aku lupa memberitahumu satu hal lagi, pria yang menendangmu keluar dari ring saat itu berasal dari Sekte King Luan dan adalah adik laki-lakiku. Haha. Petik 2.
5 tahun yang lalu, Anda serendah semut, dan bahkan seorang murid sekte medis berani berpartisipasi dalam kompetisi. Anda berada di luar kekuatan Anda sendiri. 5 tahun kemudian, Anda jatuh ke tangan saya, dan saya ingin membunuhnya. Kamu, dengan mudah. Garis keturunan sampahmu yang rendah hati tidak akan pernah berubah. Pada saat ini, wajah Hua Ruohuan sedikit muram. Meskipun dia seorang wanita, dia secara alami arogan dan lebih suka menyiksa sampah semacam ini. Di matanya, perasaan bertanggung jawab atas segalanya ini sangat keren. Dengan satu kalimat, sepertinya bekas luka berdebu Ye Chen terungkap, matanya merah, seolah-olah dia akan terpesona. Dia mengerikan, dan kekuatan jahat sepertinya melahapnya. Ini adalah kekuatan yang dia inginkan. Nenek Hua merasa ada sesuatu yang salah, dan buru-buru mendesak Ruohuan, bunuh dia secara langsung, pergi ke gua adalah kuncinya. Ya Tuan. Hua Ruohuan tidak lagi ragu-ragu, dan pedang roh di tangannya sangat kuat. Tebas di kepala Ye Chen. Di matanya, membunuh semut jenis ini bukanlah apa-apa. Bisakah sekte dewa medis yang rendah hati berani mengganggu sekte King Luan? 5 tahun yang lalu, kamu memiliki Ji King untuk melindungimu. Sekarang Ji King tidak ada di sini, biarkan aku melihat siapa yang bisa melindungimu. Mati. Melihat pedang akan mendarat di leher Ye Chen, angin sepoi-sepoi berputar. Aroma ringan memenuhi seluruh ruangan. Sesosok datang dengan cepat dari kejauhan. Terlalu cepat. Hampir tidak mungkin untuk melihat. Sosok itu halus dan gesit, dan memiliki momentum uniknya sendiri. Seluruh dunia menjadi sunyi karena sosok itu. Ding! Dengan suara, pedang tak tertandingi keluar dari langit. Saat menyentuh pedang Hua Ruohuan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Pedang Hua Ruohuan hancur di tempat. Rentan. Pada saat yang sama, napas yang sangat kuat menyapu. Napas ini mematahkan paksaan nenek Hua. Pada saat yang sama, tubuh Hua Ruohuan terguncang dan terbang keluar. Sangat kuat dan menakutkan. Pedang ini. Hua Ruohuan melihat rapier yang melayang di depan Ye Chen, matanya menyipit. Pada saat ini, bayangan perlahan jatuh dari langit. Bayangan indah ini tak tertandingi dan mandiri. Memukau. Berpakaian putih, berkibar seperti peri. Matanya seperti genangan air jernih, dan sambil melihat ke depan, dia memiliki temperamen yang sangat dingin, yang membuat orang merasa malu dan tidak berani menghujat. Kelincahan yang dingin dan arogan itu seperti gunung es. Pandangan dapat menentukan hidup atau matinya. Qian Ying memegang pedang yang tergantung di udara, melindunginya di depan Ye Chen, dan menyapu matanya yang dingin, aku ingin melindunginya, Ji King, apakah kamu punya pendapat? Kalimat ini, tanpa diragukan lagi, menyayat hati. Hua Ruohuan mundur beberapa langkah, tidak bisa bereaksi sama sekali. Bagaimana Ji King bisa muncul di sini? Bagaimana mungkin gadis Kunlunsu ini muncul di sini? Mungkinkah Ji King akan menjaga sampah ini sepanjang hidupnya? Mengapa? Kesenjangan antara keduanya seperti parit, mengapa mereka harus dilindungi seperti ini? Ye Chen juga tercengang. Dia memikirkan adegan pertemuan Ji King yang tak terhitung jumlahnya. Bisa jadi pertempuran jenius itu, atau bisa jadi beberapa bulan dari sekarang. Tapi pasti tidak sekarang. Melihat gadis dingin di depannya, dia menemukan bahwa kultivasi Ji King jauh lebih kuat daripada ketika dia pergi 5 tahun yang lalu. Anda bahkan tidak bisa menyadarinya sendiri. Apakah ini perbedaannya? Ji King berbalik dan melirik Ye Chen. Ketika dia melihat luka di tubuh Ye Chen, jelas ada jejak kemarahan di matanya. Dalam 5 tahun itu, dia sudah lama terbiasa dengan keberadaan Ye Chen. Lebih terbiasa melindungi manusia fana ini. Untuk beberapa alasan, darah di tubuhnya memiliki perasaan aneh pada pria ini. Bahkan firasatnya dapat merasakan bahwa pria ini akan melakukan beberapa hal luar biasa di masa depan. Terkadang dia sendiri tidak percaya. Kebiasaan ini dipatahkan ketika Ye Chen meninggalkan Huaxia dan pergi ke Kunlunsu. Dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dan hatinya kosong. Sampai saat ini, saya melihat Ye Chen lagi. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menggertak Ye Chen. Siapapun. Dia berbalik dan menatap Hua Ruohuan, kamu seharusnya tidak seperti ini. Kata-kata itu jatuh, sosok itu melayang, dan Ji King muncul tepat di depan Hua Ruohuan. Terjebak. Tamparan acuh tak acuh, membawa kekuatan Wan Jun. Mata Hua Ruohuan melebar, dia meludahkan seteguk darah, giginya copot, dan dia terbang keluar. Hua Ruohuan tidak pernah membayangkan bahwa Ji King akan berani bertindak di depan tuannya.
Mengapa? Tamparan ini membuat organ dalamnya bergetar. Basis kultivasi bahkan lebih boros. Namun, Ji Siking seperti orang yang baik-baik saja. Setelah melakukan semua ini, dia diam-diam datang ke sisi Ye Chen dan menunjukkan senyuman. Apakah kamu baik-baik saja tahun ini?